Halo, saya Peggy Pari dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara menurut teori Gujarat. Islam merupakan agama yang universal sehingga dinamakan agama rahmatan lil alamin. Sekalipun pada awalnya diturunkan pada lingkungan masyarakat di Jazirah Arab, pada masa selanjutnya, setelah Islam tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, kemudian merambah keluar Jazirah Arab, sampai ke wilayah yang sangat jauh dari pusat sumbernya datangnya Islam, seperti benua Eropa, Cina, Asia Tenggara, hingga ke Nusantara. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ini diterima di masyarakat dikarenakan ajaran yang dibawa mudah dimengerti, yakni tentang akidah, syariah, dan juga akhlak, yang mana di dalamnya tidak terdapat perbedaan mengenai suku, ras, dan negara. Semuanya satu di dalam naungan Islam. Islam masuk ke Nusantara melalui suatu proses yang damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik, atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat. Melainkan Islam tersebar secara damai disertai dengan jiwa toleransi dan juga saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama, yakni Hindu-Buddha di Nusantara, dengan cara melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, dan juga pembauran. Lalu, kapan sebenarnya agama Islam masuk dan berkembang ke Nusantara? Sebetulnya terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuk dan berkembangnya Islam ke Nusantara. Salah satunya yaitu teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Visnevel, Snodgrass, dan Moquist. Dalam teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, teori mazhab ini pun diperkuat oleh teori nisan, yakni ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasai, Semenanjung Malaya, dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Karena bukti-bukti tersebut, mereka memastikan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara pastilah berasal dari sana. Para sejarawan dan orientalis barat, terutama Visnevel, mengemukakan 3 argumen untuk teori ini sebagai teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, alasan mazhab fikih. Menurutnya, 2 wilayah India, Gujarat dan Malabar, adalah yang pertama kali menganut mazhab Syafi'iyah sebelum dibawa dan berkembang di Asia Tenggara. Kedua, alasan politik. Dengan keruntuhan kekuasaan Baghdad, banyak para sufi yang kemudian melakukan perjalanan ke wilayah Asia Tenggara melalui India. Ketiga, alasan arkeologi. Berupa batu nisan yang ditemukan memiliki kesamaan dengan batu nisan dari India. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam teori Gujarat yang menjelaskan masuk dan berkembangnya pengaruh Islam ke Nusantara, dikatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari Gujarat. Pendapat ini didasarkan pada adanya persamaan mazhab dan peninggalan arkeologis
berupa batu nisan di Pasai, Semenanjung Malaya, dan di Gresik. Sehingga menurut teori ini kemungkinan besar bahwa Gujarat yang menyebarkan budaya dan agama Islam ke Nusantara. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.